Hai, assalamualaikum semuanya. Di sini kita akan membahas mengenai teori kognitif menurut Jean Piaget. Ini akan dibawakan oleh kelompok 1, yakni Dinda Aulia, Angelik Dwi Sukrisni, Salimah Rahmania, Nur Rahmawati, dan juga Hafizah Umah. Jadi siapa nih yang kepo dengan teori kognitif menurut Jean Piaget? Ikuti kita terus ya. Berikut biografi Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan di Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Beliau lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 di Swiss dan meninggal pada tanggal 16 September 1980 di Swiss. Teori belajar kognitif menurut Jean Piaget. Teori belajar ini menggambarkan bagaimana anak menerima, mengolah, dan menyimpan sebuah pengetahuan selama ia belajar. Salah satunya pengaruh kognitif yang berperan dalam bagaimana ia memahami dan mengetahui pengetahuan yang diperolehnya. Menurut teori Piaget, ia menyatakan bahwa cara berpikir seseorang itu berkembang dan kompleksitasnya berubah melalui perkembangan otak dan pengalaman dalam lingkungan sekitarnya. Perkembangan kognitif seseorang dibangun berdasarkan pandangan bahwa struktur otak dan pengalaman lingkungan memainkan peran penting dalam perkembangan pikiran dan pemahaman seseorang. Lingkungan sosial mempengaruhi perkembangan anak. Menurut Jean Piaget, anak akan berinteraksi dengan orang lain, baik dengan keluarga, orang tua, guru, teman, ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Lingkungan sosial sendiri itu merupakan salah satu fasilitas dalam perkembangan kognitif anak. Jadi, hal ini dapat memungkinkan bahwa anak akan memperbaiki pemahaman mereka dan juga mengubah struktur kognitifnya. Hal ini menekankan jika interaksi sosial dapat memicu ketidakseimbangannya yang mendorong anak untuk berpikir lebih dalam dan juga mencapai keseimbangan kognitif yang konkret. Lingkungan sosial memiliki fungsi sangat penting sebagai salah satu pendorong untuk menyesuaikan pemikiran anak agar lebih matang dan juga lebih logis. Meski memiliki peran penting, lingkungan sosial tetap menekankan bahwa anak adalah aktor utama dalam proses perkembangan kognitif mereka. Menurut Piaget sendiri, ia menekankan tentang teori perkembangan kognitif dilakukan secara internal pada anak. Lingkungan sosial tetap memiliki pengaruh penting dalam mendukung proses tersebut, tetapi dengan interaksi lingkungan fisik dan juga sosial juga. Selanjutnya ada lingkungan sosial yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama, yaitu ada interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial sendiri adalah cara anak untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi, Piaget berpendapat bahwa anak akan belajar melalui interaksi dengan orang lain. Anak dapat mengeksplorasi ide-ide mereka, serta menguji untuk memperbaiki kesalahan mereka dalam pengalaman. Yang kedua, ada kognitif sosial dalam pandangan Piaget. Hal ini dimaksud dengan ketidaksetujuan antara anak dengan orang lain yang mendorong perkembangan kognitif. Jadi, ketika itu anak harus mempertahankan pandangannya dalam menerima perspektif orang lain. Yang ketiga, ada kolaborasi. Hal ini menekankan peran instruktif dari orang yang lebih dewasa dalam menerapkan teori. Namun, dari teori Levi-Vygotsky sendiri mengakui jika orang dewasa dapat memfasilitasi anak untuk menyediakan lingkungan yang mendukung eksplorasi kognitif pada anak. Hal ini dapat mengembangkan cara berpikir anak untuk menemukan jawaban sendiri dan belajar melalui pengalaman secara langsung. Penerapan teori kognitif menurut Jean Piaget. Anak bukanlah suatu objek yang pasif saat menerima pendidikan. Anak diharapkan aktif untuk dapat membentuk pengetahuan yang dimilikinya. Untuk menjadikan anak aktif saat melakukan pembelajaran, diharapkan guru mampu memberikan penerapan kognitif yang sesuai serta menarik bagi anak. Beberapa contoh penerapan yang bisa dilakukan untuk mengembangkan perkembangan kognitif anak seperti menurut Piaget menekankan pentingnya untuk membuat kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa aktif dalam mengonstruksi pengetahuan. Dengan menjadi aktif saat pembelajaran, anak akan dapat menguasai bahan pembelajaran dengan baik. Selain menjadi aktif, diskusi terhadap teman juga membantu perkembangan serta pengembangan anak dalam belajar. Model kelas juga dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Piaget menekankan jika kelas dibentuk secara personal dan terjaganya kebebasan setiap murid, sehingga anak dapat aktif di kelas. Kemudian model pembelajaran yang melibatkan objek secara langsung, sehingga anak dapat memberikan sudut pandang mengenai objek tersebut dan menyimpulkan informasinya. Kemudian, guru sebagai fasilitator mengajar dapat membantu murid agar lebih efektif dalam pembelajaran. Dan buatlah model pembelajaran yang sesuai dengan level kognitif anak. 4 tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama dimulai dari tahap sensori motor dengan rentang usia 0 hingga 24 bulan. Pada tahap ini, anak belajar mengenai lingkungan dan dirinya sendiri melalui aktivitas sensori dan motorik. Sebagai contohnya adalah saat bayi menggenggam mainan dan menjelajahi tekstur dan bentuknya menggunakan tangan mereka sebagai sensorik dan motorik atau indera perabanya. Yang kedua ada tahap pra-operasional dimulai dengan usia
2 hingga 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menggunakan bahasa dan simbol untuk mewakili suatu objek, tetapi masih berpikir secara egosentris. Sebagai contohnya adalah, seorang anak menggambar sederhana dan percaya bahwa gambar tersebut sama seperti objek yang digambar atau yang mereka lihat. Pada tahap ini juga, anak tidak ingin disalahkan seperti bahwa gambar yang ia gambar itu tidak sama, dan mereka akan beranggapan bahwa apa yang mereka gambar sudah sama persis dengan apa yang mereka lihat sebagai objeknya. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret yang dimulai dengan rentang usia 7 hingga 12 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menggunakan penalaran logis berdasarkan objek konkret. Penalaran ini berdasarkan pada objek yang mereka lihat. Sebagai contohnya adalah saat anak memahami bahwa jika air dituangkan dari gelas tinggi ke dalam gelas yang lebih lebar, maka jumlah air akan tetap sama. Yang terakhir ada tahap operasional formal, dimulai dengan rentang usia 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak mampu menggunakan kemampuan berpikirnya secara hipotesis dan abstrak. Mereka berpikir mengenai ide-ide secara kompleks, meskipun kualitas informasi yang dieksplorasi terkadang kurang mendalam. Sebagai contohnya adalah kita, karena kita ada di tahap operasional formal. Terkadang kita dalam menyelesaikan suatu masalah, kita mendapat sebuah informasi bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, tetapi informasi yang kita dapat ini terkadang kurang mendalam saat pengimplementasiannya. Setiap tahap menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam cara anak berpikir dan memahami dunia sekitarnya. Dan setiap tahap perkembangan merupakan membangun fondasi untuk tahap perkembangan berikutnya. Kesimpulan pada materi ini yaitu, teori perkembangan kognitif anak merupakan perkembangan kognitif yang meliputi perubahan tahap demi tahap dalam kemampuan berpikir, mengingat, serta mengolah informasi. Kemampuan kognitif berkembang melalui interaksi individu dengan lingkungannya, dan proses ini mencakup aktivitas mental seperti pengamatan, penalaran, imajinasi, serta pengambilan keputusan. Perkembangan kognitif manusia terjadi melalui 4 tahapan, di mana tahapan tersebut mencerminkan cara berpikir dan juga memahami dunia yang semakin kompleks. Telah usai materi yang telah kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.